Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan nama saya Alvinatul Akbar dengan NIM 22073039. Di sini saya akan membuat tugas statistika yaitu mereview poster Expo yang diadakan di UNP pada beberapa hari yang lalu. Poster pertama itu dengan judul Digital Payment Adoption by Consumer and Micro, Small and Medium Enterprise MSMEs in the retail sector in West Sumatra with multi-group analysis yang berlatar belakang penggunaan pembayaran digital sebagai pembayaran tunai bisnis retail meningkatkan beberapa tahun terakhir, terutama pada bisnis berskala besar atau korporasi. Berdasarkan survei dilakukan pada tahun 2022, sebanyak 89,67% masyarakat Indonesia menggunakan layanan pembayaran digital berupa dompet digital pada tahun 2022. Presentasi ini lebih rendah dibandingkan dengan penggunaan mobile banking mencapai rata-rata 51,67%. Secara umum, adopsi pembayaran digital oleh UMKM meningkatkan sharing dan penetrasi platform online atau offline, terutama yang bermitra dengan perusahaan besar seperti Mitra Bukalapak, Mitra Shopee, dan Mitra Tokopedia. Namun pertanyaannya adalah bagaimana dengan pelaku usaha retail lokal yang domain dengan skala UMKM? Sudahkah pengelola pemilik usaha retail lokal mengadopsi pembayaran digital sebagai alat pembayaran non-tunai? Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini menganalisis adopsi pembayaran digital pada pelaku usaha retail di lokal Sumatera Barat di era pasca COVID-19. Berdasarkan perspektif konsumen dan pelaku mitra usaha retail, manajer di Sumatera Barat. Penelitian ini mengintegrasikan tiga teori utama, yaitu teknologi, acceptance model, TETAM, di Team of Innovation Down, dan Theory of Planet Behavior. Untuk menjelaskan faktor anteseden dan akibat jika adopsi pembayaran digital oleh konsumen pelaku usaha retail. Kedua, bahan dan metode. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Populasi ke penelitian kuantitatif adalah seluruh penggunaan pembayaran digital dan UMKM retail di Sumatera Barat. Sampel penelitian diambil dengan metode non-probability sampling. Kriteria sampel adalah pengguna dan bukan pengguna pembayaran digital di Sumatera Barat. Jumlah sampel sebanyak 1.250 meliputi 625 konsumen retail dan 625 UMKM di retail Sumatera Barat. Analisis data menggunakan analisis multigroup dengan structural equation including particle in a square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa niat perilaku tidak mempengaruhi penggunaan pembayaran digital oleh konsumen. Ketinggian terhadap pembayaran digital dapat mempengaruhi niat konsumen untuk membayar, memenuhi semangat perilaku modern. Niat terhadap pembayaran digital mendemonstrasikan pengaruh tindakan terhadap tindakan digital. Namun hal ini berdampak buruk bagi UMKM. Hasil ini tidak berlaku menunjukkan bahwa model adopsi teknologi bagi setiap individu yang diterapkan pada UMKM skala kecil. Ketertarikan terhadap teknologi pada UMKM mungkin lebih memengaruhi oleh faktor struktural atau eksternal. Kesimpulan dari poster ini yaitu tindakan inovatif pada katalis yang mengubah hubungan antara niat individu cenderung untuk menghentikan upaya untuk sediglas pembayaran lebih banyak UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa opsi teknologi tidak diterapkan pada UMKM kuno. Faktanya, efisiensi pengoperasian olahraga eksternal mungkin lebih meta-land spread dan proses yang lebih kompleks dan pragmatik. Selanjutnya itu poster yang kedua yang berjudul Postgraduate Student Problem Solving Behavior through Research Skill Development Framework and Research Methodology Course Case Study in Indonesia and Malaysia. Yang melatar belakangi yang pertama, keterampilan memecahkan masalah penting untuk keberhasilan akademis.
Yang kedua, siswa menghadapi tantangan dalam metodologi penelitian. Kerangka kerja RSD membantu pengembangan keterampilan penelitian. Penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara keduanya. Tujuan poster penelitian Tujuan penelitian ini dimaksudkan mengeksplorasi hubungan antara perilaku pemecah masalah mahasiswa pasca sarjana dan keterampilan penelitian mereka dalam skema pengembangan keterampilan penelitian atau RSD. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif yang melibatkan 8 mahasiswa dari 2 universitas di Malaysia dan Indonesia. Data dikumpulkan melalui tes pemecahan masalah dan wawancara semi terstruktur. Kerangka pengembangan keterampilan penelitian digunakan untuk menilai keterampilan penelitian mahasiswa dengan analisis untuk mengidentifikasi pola perilaku pemecahan masalah yang terkait dengan singkat keterampilan RSD. Analisis Analisa data menunjukkan bahwa siswa dalam pendekatan sistematis terhadap pemecahan masalah memiliki keterampilan penelitian yang lebih baik. Ada hubungan yang signifikan antara keterampilan pemecahan masalah dan kemampuan merencanakan dan melakukan penelitian yang menunjukkan perlunya dukungan tambahan. Kesimpulan, temuan penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa dengan perilaku pemecahan masalah yang lebih canggih cenderung memiliki keterampilan penelitian yang lebih tinggi dan kerangka pengembangan keterampilan penelitian. Studi ini menekankan pentingnya mengintegrasikan keterampilan pemecahan masalah dan kurikulum metodologi penelitiannya dan dapat meningkatkan kesiapan mahasiswa untuk menghadapi tantangan akademis dan profesional dan berkontribusi pada peningkatan kualitas pendidikan tinggi. Lanjut, itu poster ketiga yang berjudul Development of Smart Career Path System for Recommending Entrepreneurship Types Using a Mobile First Approach. Yang melatar belakangi penelitian ini persiapan akademik dan kebutuhan law industri. Lulusan Universitas Moni berjuang untuk mendapatkan pekerjaan dan mengosongkan sebuah keselarasan antara pekerja dengan kursus. Meningkatkan minat berusaha, semakin banyak yang menjelaskan kewirausahaan menetap fokus tradisional pada ketenaga kerjaan di sektor industri. Kewirausahaan sebagai jalur karir yang layak menawarkan kepemimpinan yang kompetitif, peluang inovasi, dan dampak sosial potensi. Tujuan penelitian ini adalah mengembangkan sistem optimasi jalur karir menggunakan pendekatan mobile first untuk membantu lulusan dalam menyelaraskan pilihan karir mereka dalam aspirasi pribadi dan permintaan pasar dengan memberikan rekomendasi yang disesuaikan untuk peluang kerja, industri, dan pendekatan keterampilan yang diperlukan. Material dan metodenya. Penelitian ini menggunakan metodologi DevOps untuk mengembangkan sistem analitis scripts form dan untuk mempelajari pembelajaran mesin menerapkan metode berbasis dengan DF, IDE, dan kesamaan kosinus. Untuk rekomendasi yang mempersonalisasi mencakup Visual Studio Code dan server lokal dengan panggilan otomatis yang dipilih tes kompetensi dan kepribadian serta profil pengguna. Lalu kerja melibatkan pengumpulan, pembersihan, dan penataan tindakan yang dihasilkan oleh pengembangan, pengujian, dan pemodelan sistem rekomendasi karir. Kesimpulannya itu jalur karir kecerdasan sistem jalur karir cerdas untuk merekomendasikan kewirausahaan membantu siswa memilih jalur kewirausahaan sesuai dengan profil mereka. Pembelajaran mesin pendekatan mengutamakan perangkat seluler. Poster yang keempat yang berjudul Development of Digital Teaching Material with Ethno-STEM Integrate Augmented Reality to Improve Student 21st Century Skill. Membelatar belakangi pembelajaran abad ke-21 berpusat pada siswa konteks dunia nyata
terintegrasi dengan teknologi dan keterampilan abad ke-21. Namun, fakta dan realitas menunjukkan bahwa keterampilan abad ke-21 masih rendah. Solusi tersebut masih adalah materi ajar digital dengan argumen reality dan yang terintegrasi dengan Ethnos STM. Tujuannya penelitian ini mengembangkan bahan ajar digital dengan argumen reality terintegrasi dengan Ethno STEM yang valid, praktis, dan efektif. Bahan dan metode penelitian ini mengembangkan model pengembangan dalam tahap awal, tahap pengembangan, tahap penilaian, instrumen penilaian, lembar penilaian volisitas, lembar penilaian Prasehel, lembar penelitian efektivitas. Kesimpulan materi diajar digital dengan argumen reality terintegrasi dengan Ethno STM yang dikembangkan valid, praktis, dan efektif. Saja, poster kelima itu dengan judul Analysis of Generation Z, Z Consumer Preferences and Behavior Toward Halal Cosmetics. Melatar belakangi penelitian ini, masalah produk halal menjadi perhatian bagi masyarakat Muslim di seluruh dunia. Kesadaran tentang kosmetik halal kalangan generasi Z. Mahasiswa UNP belum menyadari pentingnya produk halal sesuai nilai adat sendi syarat sendi kitabullah dalam kosmetik. Tujuan menganalisis preferensi pelaku konsumen terhadap produk kosmetik halal dan mempertimbangkan peran kesadaran halal, pengetahuan halal, religiusitas budaya, lingkungan sosial, dan media sosial. Bahan dan metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Proses penelitian melibatkan beberapa langkah, termasuk populasi dan sampel, pengembangan instrumen, validitas dan realitas, pengumpulan data, analisis data, implement, implementasi dan pelaporan, analisis pemodelan persamaan struktural atau SEM. Kesimpulannya, kesadaran halal secara signifikan mempengaruhi preferensi dan perilaku konsumen terhadap kosmetik halal. Sementara itu, pengetahuan halal, budaya, lingkungan sosial, dan media sosial berkontribusi terhadap preferensi. Yang selanjutnya, poster ke-6 dengan judul Training of Writing the Classroom Action Ratio to Improve Teacher Competence. Yang penelitian ini membelatar belakangi pertama Nassim dengan pendua padang panjang, kedua mendukung kredit promosi guru, yang ketiga meningkatkan keterampilan guru, ketiga meningkatkan keterampilan menulis ilmiah. Tujuan penelitian ini meningkatkan kompetensi profesional guru melalui penulisan ilmiah pendidikan. Yang kedua, mendukung pencapaian IKU 3 melalui pelaksanaan PKM, bahan dan metode. Pertama, sosialisasi, urbin, implementasi teknologi, mentor, dan evaluasi program berkelanjutan. Kesimpulannya, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru dalam menulis laporan tindakan kelas, meningkatkan kualitas pembelajaran melalui intervensi yang efektif. Selanjutnya, poster ketujuh dengan judul Enhancing Digital Literacy Skill of High School Teacher in South Solo with Pet Pasca and Leaflet QR Code Virtual Laboratory, yang membelatar belakangi pertama kemajuan teknologi pesat menuntut literasi digital bagi guru, siswa generasi Z, metode pembelajaran berbasis teknologi prefect, peralatan yang terbatas menghalangi pembelajaran yang efektif, guru memerlukan dukungan, meningkatkan integrasi teknologi dalam pendidikan, panduan lab virtual berbasis kode QR menawarkan solusi partikular dan inovatif.
Tujuan dari poster penelitian ini untuk meningkatkan literasi digital guru fisika melalui bimbingan teknis dan pengembangan aplikasi PET berbasis QR Code. Tahap bahan dan metode penelitian ini yang pertama tahap orientasi dan diskusi, kedua aktivitas lagi, yang ketiga pelaksanaan bimbingan teknis, yang keempat kegiatan mandiri SCHO, implementasi bimbingan teknis 2, evaluasi dan pengumpulan ujian akhir. Hasil dalam pembahasan peningkatan literasi digital program ini berhasil meningkatkan literasi digital guru fisika di Selatan ditandai dengan peningkatan hasil prates dan Pascal tes sebesar 0,75 melalui pemanfaatan laboratorium virtual yang efektif. Guru mendapatkan keterampilan praktis penggunaan platform PHAT, FastCheckN, dan LiveOne untuk eksperimen virtual mengatasi keterbatasan peralatan laboratorium. Terlibatan generasi Z selaras dengan metode preferensi Lemars Shin mengembangkan media pembelajaran Gen Z dengan fokus pada media digital dan interaktif. Umpan balik positif dari guru lebih dari 89% guru menyatakan keyakinan dalam menggunakan alat pembelajaran digital yang menunjukkan keterlibatan dan kepuasan yang tinggi terhadap pelatihan. Kolaborasi yang sukses program ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara tim pengabdian masyarakat dan guru meningkatkan Binary sigmoid dan meningkatkan hasil belajar. Selanjutnya fase ke-8 wujud comparative study of mapping accuracy using unmanned aerial vehicle or, or drone real-time kinematic radio and RTQ trip teknologi yang membelatar belakangi kelompok tani hutan Trisula. Apakah kelompok tani X yang dikelola kelompok masyarakat yang berlokasi di Kenegaraan Api Pasar Baru. Satu wilayah memiliki potensi besar untuk mengembangkan lebah Genitrogona Trotoracea dan Heterotrigona Itama karena dikelilingi oleh beberapa pohon yang menghasilkan nektar bagi lebah madu. Berdasarkan hasil diskusi dengan mitra PKM, masih banyak anggota kelompok yang belum memahami budaya lebah galau-galau, sehingga hal tersebut menjadi kendala bagi anggota kelompok tani yang mempromosikan produk madunya yang dimiliki. Mitra PKM sangat berharap permasalahan yang dialami oleh anggota kelompok tani dapat diselesaikan oleh tim PKM UNP. Masalah dihadapi oleh kelompok mitra antara lain kurangnya pengetahuan anggota kelompok tani tentang budaya lebah galau. Kedua, kurangnya pengetahuan anggota kelompok tani tentang khasiat dan manfaat lebih lebah lebah madu galau-galau bagi kesehatan. Tujuannya, solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang pertama, mendatangkan pakar profesional di bidang lebah galau-galau. Kedua, penyuluhan tentang konsep lebah galau-galau budidaya, khasiat dan manfaat lebah galau-galau bagi kesehatan. Yang ketiga, pendampingan. Bahan dan metode. Penelitian digunakan memiliki beberapa tahap diantaranya memberikan konseling, penilaian pra-tes dan pasca-tes. Yang ketiga, ke pendampingan. Di sini terlihat ada hasil dari tabel hasil RTK radio dan tabel hasil RTK and trip. Kesimpulan dari step penelitian ini, setelah penyuluhan dilakukan, terjadi peningkatan pengetahuan petani galau-galau secara signifikan dari 80,3% yang berpengetahuan rendah menjadi 30,35% anggota kelompok tani yang berpengetahuan tinggi. Kegiatan PM sangat bermanfaat bagi anggota kelompok dalam penambah anggota tentang khasiat budidaya dan manfaat madu bagi kesehatan. Besar harapan anggota kelompok tani terdahulu untuk menjadikan budidaya lebah galau-galau sebagai objek wisata alam di daerah sehingga Kecamatan Api menjadi daerah penghasil madu lebah galau-galau. Selanjutnya, poster yang ke-9 dengan judul Teacher Teknologi Pedagogi Konten.
TP Terus skill development model based on professional learning community integrated with e-module in realizing 21 century learning. Jadi, penelitian ini melatar belakangi keterampilan track tindak optimal, analisis guru masih belum dilakukan secara optimal dan belum dianalisis secara mendalam dalam bentuk analisis komprehensif. Belum ada model pengembangan keterampilan TPA-CK untuk guru. Komunitas belajar seumur hidup PLC. Guru harus saling belajar dan mengajar satu sama lain. PLC merupakan kelompok kerja yang berfokus pada pengembangan kapasitas, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman guru. Bahan dan tujuan penelitian merancang model pengembangan keterampilan TPCK untuk guru berdasarkan komunitas pembelajaran profesional yang terintegrasi dengan modul elektronik. Bahan dan metode. Ini adalah pendekatan metode campuran dengan metode studi kasus dengan menggunakan desain berbasis penelitian. Informan penelitian kepala sekolah, guru, dan kepala PLC. Sampel penelitiannya adalah guru SMP Negeri Nise Kota Pariaman yang berjumlah 121 guru. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner skala Likert yang terdiri dari 5 alternatif jawaban, wawancara, dan observasi. Data dianalisa dengan SPSS Regression Analysis. Hasil dan pembahasan, informasi menyatakan bahwa TPACK bagi guru perlu dikembangkan. Terusnya juga perlu dikembangkan menjadi komunitas yang lebih efektif, lebih aktif dalam belajar menjadi mengajar satu sama lain. Analisis data menggunakan program SPSS menunjukkan bahwa PLC mempunyai pengaruh terhadap kompetensi TPACK sebesar 34,8%. Hasil wawancara menyimpulkan bahwa dalam mengembangkan TPACK menggunakan PLC memerlukan komitmen, komunikasi, partisipasi, dan rasa tanggung jawab integrasi ke dalam coaching. Juga diperlukan meningkatkan TPACK guru. Kesimpulan, TPACK atau Teacher Teknologi Pedagogi Konten atau PLC masih perlu ditingkatkan. PLC memiliki pengaruh terhadap peningkatan TPACK dan peningkatan TPACK perlu PLC perlu didukung oleh semua pihak yang terlibat dalamnya. Selanjutnya pasar yang ke-10 yaitu dengan judul STEM Based Digital Classroom Training for Elementary Teacher in Independent Curriculum 4 Kota Distrik Agam Regency. Yang melatar belakangi rendahnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan konsep STEM. Keterbatasan kemampuan guru SD, guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan pembelajaran kelas digital berbasis STM pada kurikulum mandiri. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan konsep STM dalam proses pembelajaran. Untuk meningkatkan kemampuan guru sekolah dasar dalam menerapkan pembelajaran kelas digital berbasis STEM dalam kurikulum. Bahan dan metode, eh, permasalahan, solusi, dan status capaian. Yang pertama, masalah rendahnya pemahaman dan keterampilan guru dalam mengembangkan konsep STM dalam proses pembelajaran sekolah dasar. Solusinya, melakukan pelatihan tentang pengembangan konsep STM dalam proses pembelajaran sekolah dasar. Status capaiannya, sama meningkatkan pengetahuan guru tentang pengembangan konsep STM atau STEM-based Digital Classroom. Yang kedua, peningkatan keterampilan guru dalam mengembangkan STM. Yang ketiga, ketersediaan modul pembelajaran berbasis STM untuk siswa sekolah dasar. Masalah kedua itu keterampilan guru sekolah dasar yang terbatas dalam menerapkan pembelajaran kelas digital berbasis STM pada kurikulum mandiri. Solusinya, melaksanakan kepelatihan dan pengembangan
penerapan pembelajaran kelas digital berbasis STM dalam kurikulum mandiri. Satu capaiannya meningkat, yang pertama meningkatkan pengetahuan guru dalam menerapkan pembelajaran kelas digital berbasis STM di sekolah menengah kejuruan swasta. Yang kedua, meningkatkan keterampilan guru dalam mengembangkan dan menerapkan pembelajaran kelas digital berbasis STM. Yang ketiga, ketersediaan modul pengajaran kelas digital berbasis STM. Kesimpulannya, pembelajaran di sekolah dasar, karakteristik dalam mendesain dan menerapkan pembelajaran digital berbasis STM pada guru, khususnya STM secara efektif meningkatkan penggunaan teknologi digital dalam konteks pembelajaran kelas. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar peserta mencapai pemahaman yang kuat dalam mendesain, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran berbasis STEM. Sesi langsung dan kolaboratif seperti lokarya dan pendampingan individu memiliki dampak yang signifikan terhadap penguatan guru dan mengintegrasikan teknologi ke dalam praktik pembelajaran yang berbeda. Eh, Baik, sekian hasil dari review poster Expo. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.